Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab fluida dinamis. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menghitung tekanan pada pipa yang besar. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah pipa horizontal yang luas penampangnya 10 cm persegi disambung dengan pipa horizontal lain yang luas penampangnya 50 cm persegi. Keterangan berikutnya, kelajuan air dalam pipa kecil adalah 6 meter per second dan tekanan airnya 200 kPa. Pertanyaannya, tekanan air dalam pipa yang besar itu berapa? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Oke, jadi kita gambarkan dulu di sini ada pipa horizontal yang memiliki luas penampang berbeda. Diketahui yang kecil luas penampangnya adalah 10 cm persegi, yang besar luas penampangnya adalah 50 cm persegi. Kemudian diketahui lagi pada pipa yang kecil kelajuan airnya adalah 6 meter per second. Kita simbolkan sebagai V1. Nah, pada pipa yang kecil ini tekanan airnya adalah 200 kPa. Kita simbolkan sebagai P1. Kemudian yang ditanya adalah tekanan dalam pipa yang besar itu berapa. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini langkah pertama Sobat 100, hitung dulu kelajuan air pada pipa yang besar ya, karena untuk menghitung tekanan kita harus tahu kelajuan air di pipa yang besar itu berapa. Jadi kita hitung dulu V2 nya berapa. Untuk menghitung berapa V2 kita gunakan persamaan kontinuitas, yang mana laju debit air pada pipa yang besar sama dengan laju debit air pada pipa yang kecil. Atau kalau di sini pakai indeks 1 dan 2, kita tuliskan persamaan kontinuitasnya adalah Q1 sama dengan Q2. Karena diketahui luas penampang, maka persamaan kontinuitas kita tulis ulang menjadi A1 kalikan V1 sama dengan A2 kalikan V2. Kita masukkan angka ya, A1 10 cm persegi, V1 6 meter per second, A2 50 cm persegi. V2 yang kita cari, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya menjadi 10 kalikan 6 sama dengan 50 kalikan V2. Yang di ruas kiri 10 kalikan 6 hasilnya adalah 60, berarti 60 sama dengan 50 V2. Karena kita ingin menghitung V2, yang angka 50 pindah ruas menjadi pembagian, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya menjadi V2 sama dengan 60 dibagi dengan 50. 60 dibagi 50 bentuk sederhananya adalah 6 per 5. 6 per 5 kalau kita nyatakan dalam desimal, maka nilai V2 itu sama dengan 1,2 meter per second. Ini adalah kelajuan air pada pipa yang besar. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Angka ini kita simpan dulu. Nah, untuk menghitung tekanan air dalam pipa yang besar, di sini Sobat 100 gunakan persamaan Bernoulli. Yang mana kalau ini pipa horizontal, kita cukup melibatkan bagian tekanan dan kelajuan air ya. Yang bagian ketinggian kita tidak perlu pakai karena ini ketinggiannya sama. Sehingga kalau kita nyatakan persamaan Bernoulli untuk pipa horizontal, persamaannya adalah P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kita ingin menghitung nilai P2, sehingga yang setengah rho V2 kuadrat ini pindah ruas berubah menjadi pengurangan. Sehingga kita tuliskan menjadi P2 sama dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat kurangi V2 kuadrat. Oke, kita masukkan angka ya. Tekanan 1 adalah 200 kPa. Ingat, kilo itu artinya dikali 1000 ya, atau dikali 10 pangkat 3. Kemudian rho yang kita pakai di sini adalah massa jenis air. Kalau di soal tidak diketahui, Sobat 100 harus ingat massa jenis air itu adalah 1000 atau 10 pangkat 3. Nah, V1 dan V2 kita masukkan angkanya. V1 6 meter per second, V2 tadi sudah kita hitung 1,2 meter per second. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya menjadi P2 sama dengan 200 kalikan 10 pangkat 3 ditambah setengah kalikan 1000 kalikan 6 kuadrat kurangi 1,2 dikuadratkan. Nah, kalau Sobat 100 hitung, 6 kalau dikuadratkan itu 36, 1,2 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 1,44. Nah, ini yang di dalam kurung dihitung dulu ya. 36 dikurangi 1,44 itu hasilnya berapa? Hasilnya dibagi 2, lalu kalikan 1000. Nah, kalau sudah dihitung, baru tambahkan dengan tekanan P1. Sudah dihitung Sobat 100? Sudah ketemu ya jawabannya ya. Kita peroleh di sini tekanan air dalam pipa yang besar adalah berapa?
217.280 Pascal. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik untuk mengerjakan soal ini Sobat 100 perlu menggunakan 2 step ya. Karena di sini digunakan 2 persamaan. Nah, step yang pertama Sobat 100 gunakan persamaan kontinuitas, yang mana debit air di pipa horizontal yang kecil sama dengan debit air pada pipa horizontal yang besar, atau Q1 sama dengan Q2. Atau kalau sudah diketahui luas penampangnya bisa pakai ini, A1 kali V1 sama dengan A2 kalikan V2. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu V2, kelajuan air dalam pipa yang besar. Nah, setelah dapatkan nilai V2, Sobat 100 gunakan persamaan Bernoulli. Untuk pipa horizontal, persamaan Bernoulli-nya kita ringkas menjadi bentuk ini ya. P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Karena kita ingin menghitung tekanan air dalam pipa besar, maka P2 sama dengan P1 plus setengah rho dalam kurung V1 kuadrat kurangi V2 kuadrat. Sobat 100 masukkan angka, ingat rho di sini adalah massa jenis air, nilainya 1000 ya. Nah, ini tinggal dihitung saja, nanti ketemu ya tekanan air dalam pipa yang besar itu sekian Pascal. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.